Jadi mengingat bahwa brand itu adalah added value on price. Jadi kalau orang punya brand itu dia bisa melakukan premium price dan tidak perlu melakukan sales promotion gitu. Saya jarang sekali lihat Coca-Cola diskon, itu jarang sekali. Ya, ya. Karena ya, betul. udah pede banget tuh dengan mereknya kan. Betul. Udah pede banget yang biasanya dilakukan itu paling misalnya istilahnya kita itu dulu itu adalah aktivasi. Ya. Jadi brand activation itu dilakukan dengan kegiatan. Nah pada saat kegiatan kan untuk menarik kegiatan itu ya ada macam-macam gimmicknya lah. Ada kadang-kadang dengan band, ada event, ada yang free kita kasih. Tapi itu kan bukan berarti hanya itu andalan, itu hanya bagian kecil dari sebetulnya aktivasi untuk membangun brand itu kan itu. Tadi ya, misalnya mau meningkatkan sales di daerah Kebayoran, ya udah bikin band rame-rame, kasih hadiah-hadiah, udah gitu kembali biasa lagi kan gitu. Begitu naik ya kembali biasa lagi. Betul sekali, ini. Mas. Jadi apa namanya? Kalau kita bahas tipis-tipis nih Mas tentang workshop yang akan kita bikin nanti No Brand No Business ini teman-teman ya, saya kasih tahu aja. Saya ngajakin Pak Budi itu setengah mati, sibuk banget. Apalagi sekarang. Mas Bi juga sibuk. Susah ketemunya matchingnya. Perusahaan yang diinvest sama Pak Budi ini jadi semua nih, waduh. Enggak lah. Alhamdulillah ada yang jadi, ada yang jadi lah kan itu. Ada beberapa yang hampir jadi nih kelihatannya. Ada. Kayak tinggal tunggu pengumuman aja. Nah, jadi teman-teman, saya nggak kebayang nih kalau tahun depan saya ngajak Pak Budi lagi untuk live workshop itu, apakah masih punya waktu itu? Saya sendiri juga begini, Mas. Saya pikir dengan adanya pandemi ini, perusahaan-perusahaan korporat itu sudah melupakan Pak Bi lah, sudah tua, sudah pensiun. Enggak loh Mas, ternyata sekarang ini requirement-nya banyak benar. Saya jadi bingung. Wah, kok jadi malah tambah mau pensiun, malah tambah banyak kerjaannya nih. Betul. Karena mereka butuh juga kan. Mereka juga membutuhkan hal-hal yang baru yang harus mereka lakukan sesuatu. Nggak bisa mereka hanya diam diri kan dengan kondisi seperti ini. Saya selalu nolak, Mas. Saya bilang, branding sama yang muda-muda lah. Saya udah tua, sudah mundur saja, saya bilang gitu. Saya tak ngajar aja gitu. Oh, nggak bisa Pak Bi. Soalnya anak muda itu dia tahu yang sekarang, tapi nggak tahu yang dulu, gitu. Nggak tahu besoknya. Kalau Pak Bi ini besoknya tahu, sekarang juga tahu. Saya bisikin relevan. Iya, itu penting. Kita harus tetap jadi relevan. Karena kita harus belajar terus toh. Kita juga belajar lah. Kan nggak mungkin nggak belajar juga gitu. Saya ingat awal tahun kan Mas Budi juga bilang, ini gimana nih Pak Bi? Kita nggak boleh offline lagi nih. Ya online lah Pak Mas Budi. Online gimana ya? Nggak kebayang masih gitu kan. Tapi sekarang ya kita sudah online semua. Udah biasa. Tapi ya betul sih. Memang agak nggak gampang sih nyari waktu kita berdua. Ya bukannya kita sok-sok sombong gitu ya, bukannya. Tapi sombong dikit lah. Sombong beretika kata Gufron. Sombong beretika. Jadi jadi mudah-mudahan ini bisa menjadikan suatu kesempatan untuk kita berdua, Mas Bi, dengan workshop brand bisnis ini memberikan bukan hanya pandangan yang komprehensif ya sebetulnya bagaimana membangun bisnis dengan baik dan benar itu, tapi sekaligus juga istilahnya saya itu membangun fondasi yang kuat gitu. Karena ya tadi itu dari awal Mas Bi kan sudah mengatakan bahwa ya kadang-kadang kita melihatnya hanya sepotong-sepotong gitu. Tapi merajut sebetulnya melihat bisnis itu secara utuh, kemudian kita rajut itu sehingga walaupun kita masih kecil gitu ya, tapi kita mulai membangun itu dengan benar gitu. Makanya saya kemarin itu kan berapa kali saya mengatakan saya suka startup teknologi itu ya. Kenapa mereka itu kan UMKM, nol juga kan asalnya. Cuma dari awal saja mereka sudah punya bisnis plan yang benar,
bagaimana mereka mencari solusi yang tepat untuk konsumennya, insight apa yang mereka dapatkan dari situ. Jadi walaupun mereka mulainya dari kertas juga gitu, mereka juga asongan juga nyari-nyari modal kan itu ya. Iya, betul. Tapi karena mereka sudah dari awal juga berpikir seperti itu, makanya mereka juga cepat. Nah, ini mungkin harus kita bangun ke teman-teman itu menjadi entrepreneur yang profesional. Ya, walaupun saya tidak mengatakan semua startup itu berhasil ya, tapi cara pola mereka berpikir itu dari awal mereka tidak pernah mengatakan mereka akan jadi kecil. Mereka harus berpikir besar terus kan. Ya, betul. Jadi kalau perusahaan retail ya, produk-produk retail itu dari 100 mungkin yang gagal itu cuma 50 lah. Tapi kalau perusahaan teknologi, Mas, dari 100 tuh yang gagal itu 90, Mas. Kenapa? Karena dia tidak dimakan oleh pesaing, Mas. Dia dimakan oleh waktu. Dimakan waktu. Karena waktu tiba-tiba usang. Kayak Nokia dimakan waktu. Tiba-tiba hilang gitu ya. Terus apalagi Kodak dimakan waktu, hilang gitu. Nah, perusahaan teknologi itu cepat naik tapi juga cepat ambruk. Nah, untuk sustain ini setengah mati mereka, Mas. Sustainability itu, nah salah satu dari unsur sustainability ini kan brand kan sebetulnya. Kayak Coca-Cola udah 125 tahun kan, berarti udah luar biasa itu. Yang dijual brandnya doang. Iya. Cuma air sirup aja. Air sirup aja masih laku 128 tahun gitu. jadi ini mudah-mudahan teman-teman itu dapat itulah mungkin dari kita ya. Saya kepengen ngasih fondasi yang benar ya. Makanya sebetulnya kalau teman-teman ya, Pak Budi ini berbaik hati banget gitu ya. Beliau itu memberikan ilmu bisnisnya itu yang praktikal. Sama kayak saya ngasih ilmu brand saya juga praktikal, yang langsung bisa praktek gitu. Karena kalau betul-betul dikasih yang ilmu bisnis yang beneran, keluar loh. Karena apa? Belum ngitung faktor makro environment, mikro environment. 2 tahun MBA kita jadikan 2 hari toh. Buat praktis. Jadi contohnya kayak misalnya Pak Budi kan mulai dengan what is the problem? Itu kan sangat praktikal, Mas. Betul. Dan bahkan sangat teknikal gitu, bukan teknikal lagi, bukan strategik. Karena kalau strategik mau nggak mau kita lihat dulu nih makronya ini ada masalah apa dan memberikan opportunity apa kan itu sebetulnya. Betul sekali. Ya itu nanti kita bikin yang advance, Mas. Iya lah, betul. Tapi kita yang pertama ini kita bikin yang praktikal aja, biar teman-teman UKM jadi gede dulu. Nah, setelah gede baru kita kasih ilmunya lah. Gitu. Betul. Istilahnya kita itu basic ya, tapi berbobot gitu ya, membangun fondasi yang komprehensif kan itu sebetulnya. Iya betul. Jadi karena Mas Budi sendiri kan yang paling advance kan triple value kan. Kalau udah triple value itu kan sudah bicara valuation kan. Valuasi dan segala macam. Udah mulai mikir-mikir mau jual perusahaan, mau IPO gitu. Itu yang saya bilang begini, teman-teman ini kasihan sebenarnya. Saya prihatin nih. Teman-teman UKM itu, Mas, kalau mau belajar masuk ke bisnis, itu mau bayar master berapapun dah. Mau workshop marketing, workshop internet marketing, workshop branding, workshop bisnis macam-macam, dia bayar. Betul. Yang lupa, Mas, itu dia nggak belajar bagaimana exit dari bisnisnya. Itu dia. Nah, kalau itu kita dia. Exit lah. Pak Budi itu jagonya tuh. Bayangin Sari Husada dibeli 4 triliun, dalam 2 tahun dijual 22 triliun. Berkat teman-teman. Jadi mungkin nanti level ketiga kali, Mas ya. Belajar exit-nya tuh level ketiga. Kalau level pertama ya ini, yang praktikal ini. Level kedua baru kemudian membaca makro. Nah,
Level ketiga baru diajarin Ya, nggak, exit-nya. betul. Nggak ada gunanya exit kalau fondasi aja nggak kuat, nggak ada nilainya. mau exit apaan gitu. Makanya teman-teman kayak Angga, terus Anggara, kayak Gufron itu yang harus Iya, dipikirin adalah sustain dulu nih. iya betul. Sustain dan Betul, growing, nggak cuma sustain bertahan berdarah-darah, nggak gitu. betul. Sustain Harus dan grow. growing. Ya. Betul, betul. Diperbesar aja dulu supaya bisa exitnya enak nanti. Jadi saya prihatinnya tuh teman-teman apa namanya UKM ini, oh bikin es teh manis itu gampang Pak. Eh, Ya, bikin teh, kasih ya, es, kasih gula betul. gitu. Iya, Jadi cukup belajar teh, belajar gula, belajar es kan gitu. betul. Belajar bisnis sama Pak Budi, belajar brand sama Pak B. Dicampur aja kan. Ini Iya, bukan bisnis tuh bukan es teh Mas. iya. Nggak bisa dia di matching-matching begitunya nggak bisa sih. Nanti jadinya Dengan bentuk, cocokologi. ya Cocokologi. cocok logi itu, cocok loginya repot Cocokologi. nanti. Ya, Nah, dan teman-teman ya Mas ya, bisa ya. mudah-mudahan lah apa namanya tinggal daftar aja kok ya. Ya, Dan betul. kita juga sudah pikirin banget tuh untuk biayanya juga kalau bisa jangan Ya, terlalu yang memberatkan lah. Karena kalau masing-masing berat loh. Ikut workshop sama Pak Budi itu udah iya, berapa juta. Workshop saya berapa juta. Nah ini digabung malah murah. iya, betul. Itu keuntungannya online gitu ya, keuntungannya Ya, online juga gitu ya. Jadi selain dari tentunya memang keinginan kita juga untuk ya tadi itu menggabungkan itu kan harusnya mendapatkan benefits dan sinergi betul. yang lebih baik gitu ya, Ya. sehingga cost lebih efisien gitu. Udah, Nah, apa namanya tahapannya nih Mas Budi. Kalau saya lihat Mas Budi kan ada 3 tahap ya, 3 tahap. ya Nah, betul. kalau kalau menurut saya dalam marketing itu kan tujuannya adalah transaksi. Ya, kalau Ya, sekarang bilangnya closing lah, closing. ya, Nah, begitu transaksi terjadi konsumsi. ya, Nah, konsumsi itu adalah tahap awal dari membuat brand. Karena ya, kalau kalau dari awal itu baru awareness gitu. Jadi baru ya, membayang-bayangkan gitu. Tapi kalau dia betul, udah konsumsi, itu dia udah tahu persis apa ya, benefitnya menggunakan produk itu. Sehingga saya mempermudah cara berpikir teman-teman. Kalau bikin brand itu setelah terjadi sales saja, ya, ya, mengubah ya, transaksi menjadi persepsi, ya, mengubah apa namanya, mengubah eh, pembelian itu menjadi pengalaman. betul, Nah, ini adalah karena pengalaman itu adalah modal awal dari buat brand. Itu ya, yang saya ingin terapkan. Jadi nanti di dalam SBN-nya Pak Budi ada 12 kan kalau nggak salah tuh. betul, betul, Nanti di langkah pertama itu peran brand di mana, langkah kedua peran betul, brand di mana dan seterusnya. betul, betul. Sehingga bagaimana mematchingkan yang 12 langkah dengan yang 15 langkah ini. Itu Betul, praktikal banget. Saya lihat itu magic banget Mas kalau jadi itu Mas. betul, Magic banget betul. itu. Karena seperti Jadi yang saya selalu sampaikan ke Mas Bi, sebetulnya dari 12 tahapan itu sebetulnya ya bukan teori cocoklogi sih, sebetulnya memang memang semuanya itu harus ada unsur brand itu. Karena bagi saya brand itu dari awal sampai akhir tuh harusnya mencerminkan siapa kita kan gitu. ya, Dari ujungnya itu. Nah, jadi apapun itu. banyak yang masih beranggapan brand itu merek, brand itu produk, brand itu packaging gitu ya. Sekarang saya kasih bocoran dikit lah, bahwa brand itu sebetulnya hasil dari branding. Jadi Ya, ada kegiatan yang namanya branding dan betul. dan hasilnya adalah brand. Ya, Lalu ada yang bilang, oh kalau gitu saya harus keluar duit dong Pak untuk bikin iklan. Loh, branding itu bukan iklan. Gitu. ya, Itu brand communication, itu iklan. ya, Tapi branding itu bukan iklan. ya, Jadi saya kasih bayangan begini.
Kalau Anda mau bangun pagi, Anda Ya, pasti pasang alarm. ya, Alarm pakai wecker atau pakai handphone gitu. betul. Nah, begitu alarm bunyi, itu Ya, persepsi yang timbul apa? Wah, ya, gue mesti bangun gitu. ya, Bangun, bangun gitu kan. Itu ya, persepsinya. betul. Reaksinya apa, Mas? Reaksinya. Reaksinya buka selimut. Itu reaksinya. Ya, Aksinya itu turun dari tempat tidur. ya, Jadi alarm itu membuat persepsi, reaksi, dan aksi. ya, Nah, kalau misalnya Mas Budi dengar bel pintu, ya, ting tong gitu. ya, Persepsinya apa? Ada ya, tamu. betul. Reaksinya apa? Lari menuju pintu. Ya, Aksinya buka pintu. betul, betul. Nah, branding itu sebetulnya seperti itu. Jadi branding itu adalah ibarat bel yang membangun persepsi, reaksi, dan aksi. Jadi Ya, kalau kita bikin bel dan tidak terjadi apa-apa, betul. ya assalamualaikum dah. Nah, kalau buat yang muslim, itu gampang Ya, banget sih, belajarnya gampang banget. ya, Azan itu ibarat bel, Mas. ya, Begitu bunyi azan, persepsinya masuk ya, waktu sholat. betul, Reaksinya ambil air wudhu. betul. Aksinya sholat. Jadi Ya, dengan azan itu kita belajar brand sebetulnya, belajar branding. Bahwa ya, dengan menciptakan bel, maka terjadilah persepsi, reaksi, dan aksi. Kalau ya, cuman persepsi toh, itu namanya awareness gitu. Jadi betul, timbul persepsi. Nah, kalau kemudian terjadi reaksi dan aksi, apalagi kemudian jadi opini, nah itu betul, sudah levelnya di atas transaksi. betul, betul. Ini yang teman-teman harus paham nih tentang brand. Jangan Pak Bi, kalau mau bikin brand sama Pak Bi berapa ya? Maksudnya logo. Eh, jadi mau ketawa tuh takut tersinggung. Iya, iya, iya. Iya, Jadi itu aja. Saya juga gitu. ya seperti yang tadi Mas Bi bilang ya, banyak sekali activity. Jadi kalau kami dulu namanya itu kan brand activation ya. Brand Kan activation. branding itu kan sebetulnya adalah proses gitu. Proses membranding itu kan melalui brand activation. Itulah kira-kira Activation. gitu ya. Exactly, benar. Ya, gitu. Dan branding itu tidak harus dengan iklan, Mas. Betul, betul. Karena bisa juga eh, kru McD itu melayani di bawah 1 menit, itu branding, Mas. Betul, betul, Karena timbul persepsi, timbul betul. reaksi, dan timbul aksi. Jadi, nah ini nih yang apa namanya, yang teman-teman jangan mikir bahwa kalau branding itu mesti butuh biaya. Belum tentu, belum Betul. tentu. Ya. Kalau kan, Anda buka toko 1 jam lebih cepat, tutup 1 jam lebih lambat, itu pun sudah branding. iya, betul, Cuman buka betul. toko dong. Iya, iya. Ya, sebetulnya itu yang saya bilang tadi, yang kita sering sekali diskusi rasanya ya, Mas Bi ya soal ini ya. Iya. Banyak sekali orang tanya Pak Udi, ini kan kami kan baru ya, baru kecil begini. Apakah perlu kami membangun brand? Wah, sebetulnya saya bilang ada dua aja kemungkinannya saya bilang. Anda membangun brand Anda atau Ya. orang yang akan membranding Anda, kan gitu aja. Jadi kalau Anda tidak bangun, ya orang yang akan membranding Anda. Ujung-ujungnya tetap Anda akan di branding orang. Di branding orang. Ya. Gitu jadinya Mas Wi ya. Contohnya gado-gado Jalan Cemara. Nah, itu kan Betul. branding orang, Mas. Betul. Ini beli gado-gado di mana? Jalan Cemara, kan jadi brand. Betul. Jadi merek maksudnya. Jadi merek gitu ya. Merek tempat. Tapi merek itu sendiri kan lama-lama mungkin menjadi sebuah brand juga nantinya karena ada image-nya. Mungkin Ada image value. ada mungkin rasanya enak, mungkin tempatnya cozy, mungkin pelayanannya kayaknya itu lebih personal mungkin ya. Terbentuk sendiri kan sebetulnya ya. Betul. Cuma yang celakanya kan yang saya bilang tadi itu
apa iya kita itu nasibnya kita mau dikontrol sama orang atau kita mencoba mengontrol nasib kita, kan itu pertanyaannya. Kalau Mas Budi kan brand hell, brand heaven-nya itu. Nah, kita mendesain kan harusnya brand heaven. Kalau kita nggak desain dengan baik, tiba-tiba kita di branding orang, brandingnya brand hell-nya gitu. Kita. Wah, kayak itu. Apalagi orang lain itu dimanfaatin sama pesaing, wah selesai. Betul. Saya ingat betul kasusnya waktu saya masuk di Sarusada ya, waktu kita ambil alih gitu ya. Karena sudah lama sekali menurut saya sih, walaupun mereka punya orang marketingnya ada. Saya tidak mengatakan tim dulunya itu tidak melakukan apa-apa, tapi saya merasa kok mereka tidak melakukan apa-apa karena kok hasilnya cuma segitu aja. Makanya waktu kita awal-awalnya mereview kembali total bisnisnya, termasuk tadi itu dari sisi brand dan image-nya, ya, ada personality-nya segala macam. Ya tadi itu brand hell-nya banyak sekali. Jadi saya bilang, wah ini lama-lama seperti merosot. Misalnya, saya ingat sekali. Padahal lucu ya Mas Bia. Itu Sarusada itu dulu kan BUMN, ya, tahun 50-an ya, BUMN. Tapi tahun 73 mereka sudah tidak BUMN lagi. Mereka sudah swasta murni 100%, sudah dijual kan gitu ya. Tapi karena nggak pernah diperbaiki brandingnya misalnya ya, kemudian segala macamnya itu ya. Tapi ujung-ujungnya orang membranding sendiri toh konsumennya. Jadi waktu kita melakukan insight dan research-nya itu, salah satu kata yang sering keluar itu adalah BUMN. Ya, jadi iya betul. Dan waktu kita di branding kan, ini BUMN. Lalu kita gali lagi kan, insight-nya kita gali lagi. Jadi kenapa emangnya dengan BUMN? Apa jawabannya? BUMN itu istilahnya tidak inovatif, kuno. Habis itu apalagi banyak itu. Ya mohon maaf ya teman-teman yang BUMN. Tapi itu kan persepsinya konsumen. Ya kita nggak bisa tolak loh. Ya itu dia, kan itu tadi itu. Jadi nggak bisa kita tolak. Ya itu dia, saya bilang kan itu. Nah, begitu saya tunjukkan ke tim kami kan hasil dari research itu. Nah, ini brand kita. Saya bilang, apa nggak brand hell ini? Ayo kita bangun lagi brand heaven-nya kata Mbak Gina. Akhirnya berhasil ya, alhamdulillah itu. Jadi betul. apa namanya? Ya tentunya kita nggak bisa sampaikan semua di sini ya Mas ya. Ini kan kita baru ngobrol-ngobrol aja, nggak ada materi yang kita bisa jelasin gitu ya. Ingin banget sih, tapi ya apa namanya, fasilitasnya terbatas sih, kita nggak bisa sharing materi dan segala macam. Tapi minimal teman-teman sudah terbuka lah ya pandangannya ya. Anggap aja ini eye opener gitu, karena pentingnya workshop kami itu apa itu. Perlu dipahami oleh teman-teman nih. Jadi teman-teman yang udah jago-jago selling nih, apa namanya, yang sudah jago internet marketing, itu cobalah tengok workshop kita karena ini kelengkapan. Apalagi online ini kan nggak satu persatu. Maksudnya kalau offline satu peserta itu bayar satu karcis, satu tiket. Ya. Tapi kalau apa namanya, kalau online itu kan satu layar bisa ditonton banyak orang. Iya. Kan bisa urunan gitu. Tapi jangan sampai hilang gitu, maksudnya. Betul. Ya meskipun ya jangan direkam karena mau tidak mau itu ada hak ciptanya, ada etikanya untuk tidak merekam. Ya, karena dan juga sebetulnya kalau direkam pun juga mudah-mudahan ngerti juga meskipun karena kan itu juga kan kan teman-teman ini kan kalau saya lihat apalagi yang banyak sekarang ini kan memang anak-anak milenial gitu ya, memang marketing itu online dan segala macam itu sudah lebih fasih gitu ya, dan itu bagus dan harusnya itu kan menjadi bagian yang penting untuk melihat bisnis secara total. Tapi ya tadi itu kalau dari misalnya 10 sampai 15 hal yang harusnya dipelajari, kita baru 1 atau 2
Ya, Ya sayang kan gitu. Artinya mungkin untuk cukup makan sih oke lah. Artinya ya, untuk bisa beli mobil, bisa beli rumah sih ya saya rasa bisa ya mungkin ya. Tapi ya, kalau betul pengen besar betul, ya sustainable, profitable, hmm, dan hmm, suatu saat ada exitnya misalnya, ya, ya nggak cukup. Ya ya. sorry aja, nggak cukup itu. Dan sebetulnya juga memang zamannya sekarang udah seperti itu, Mas. Artinya kalau tadinya di macro environment itu nggak masuk internet, dan juga Mm-mm. ekologi ya. Ekologi itu kan kalau di negara 4 musim itu ada jualan baju musim dingin dengan musim fall dengan musim Panas, panas itu kan beda, produk itu beda betul, gitu. Jadi betul, ekologi itu mempengaruhi bisnis kita. Kalau di betul, Indonesia itu cuma ada musim kemarau sama musim dingin, musim sari hujan. Nah, betul. hujan-hujanan pakai t-shirt nggak masalah. Ya, Panas-panasan pakai t-shirt nggak masalah. Jadi t-shirt bisa dijual sepanjang tahun gitu, sehingga kita ini menjadi bangsa yang kompleksan banget gitu. iya, Nah, betul. dengan adanya pandemi ini tiba-tiba ekologi menjadi macro environment yang kuat banget, yang Ya, uncontrollable variable bisa ya, menghancurkan bisnis kita. betul, Nah, ini apa namanya pertimbangan yang lebih advance ya dari yang practicality yang kita mau betul, bawakan. Nah, yang betul. kedua adalah internet, Mas. Dulu internet masuk teknologi. Sekarang Ya, nggak bisa, Mas. Nggak bisa lagi. ya, Teknologi ya, itu larinya ke robot, IoT. Tapi kalau internetnya sendiri itu adalah internet gitu. Dalam ya, artian begini, kalau dulu internet itu hanya pelengkap dari bisnis. Kirim ya, email, kemudian apalagi ya, bikin website. Sekarang tuntutannya adalah internet ada di sentrum daripada bisnis kita. ya, ya, Ini dengan pandemi ini terbuka mata kita bahwa betul, mau tidak mau harus pakai internet. Mau tidak betul. mau. Saya sudah 8 bulan di kamar ini hanya Ya, menggunakan internet, tapi masih bisa ya, bikin duit. ya, betul. Artinya apa? Artinya internet sudah menjadi sentrum dari bisnis saya, sudah menjadi apa ya struktur dari bisnis saya. Ya, Jadi ya betul. seperti kita tahu bahwa kalau dalam organisasi kan ada ada value, ada share value, ada strategi, ada struktur, ada style, ada Ya, sistem dan segala macam. Itu sudah menjadi sentrum. Jadi sistem bisnis saya sekarang sentralnya adalah di internet. Nggak tahu saya Pak ya. Budi gimana? Ya sebetulnya boleh kalau saya kan kebetulan hampir hampir 5 bulan terakhir ini walaupun masa pandemi kita tetap lagi funding terus ya, funding Ya. untuk beberapa teman ya. Jadi kita bicara dengan investor, bicara dengan venture capital, private equity dan segala macam. Dan selalu ya, selalu salah satu yang ditanya itu adalah istilahnya mereka itu adalah digital strategy. Itu bahasanya mereka lah, bahasanya mereka. Jadi kalau mereka pada saat kita melakukan valuasi, misalnya menilai bisnisnya ini pada saat mau funding itu, salah satu yang ditanya, oke, digital strateginya mana nih? Jadi nggak bisa lagi kita mengatakan, oh itu bagian lain itu, ya nggak bisa. Digital strategy itu pun sudah mulai dari awal input ya proses dan outputnya itu harus ada digital strateginya bagaimana, bukan Tapi soal gini Mas, sellingnya saja, ya. betul. Tapi gini, kalau kemenangannya anak sekarang itu dari awal mereka sudah menggunakan digital strategi sebagai sentrum bisnis dia. Ya, Tapi kalau perusahaan-perusahaan gede yang lain nih, yang lama-lama, itu masih menggunakan digital strategi itu sebagai make up loh Mas. ya, Masih make up loh. Belum betul-betul, misalnya pembayarannya gimana? Oh bisa transfer pakai bank. Nah itu bukan digital strategi. Gitu. ya, betul, betul. Ya Misalnya artinya, gini, kalau misalnya kita punya e-money, kita pembayaran pakai Bitcoin. Nah itu kan sudah apa namanya? betul, Sudah betul-betul masuk ke dalam sentrumnya itu. betul, Nah, betul, ini yang kita belajar dari Google, dari apa namanya Facebook kan gitu.
Mas, Betul. Yes. banyak pertanyaan nih. Kita masih ada waktu sampai 10 menit ya. 10 menit lagi. Ya. Kasihkan ngobrol, jadi Ya. pertanyaan teman-teman nggak sempat dijawab. Ya mudah-mudahan ngobrolnya juga ada manfaatnya kan gitu. Ya, sebenarnya kita kangen aja. Sudah lama nggak ketemu. Betul. Oke, ini ada dari Saryanto. Keren Pak Pi dan Pak Budi, materi yang sangat inspiratif, sehat dan sukses selalu. Amin, amin, amin. Ya. Ini kok nggak ada pertanyaan ya? Iya, Pak, mungkin udah terjawab semua katanya. Pak, kok baru tahu Pak Bi? Loh, Ade, semoga panjang umur. Amin. Kami doakan semoga Pak Pi, Pak Budi selalu diberi kesehatan, keberkahan. Amin. Ini pertanyaan yang mana nih pertanyaan? Ini nih, penting nih. Lightingnya Pak Bi mantap. Pak Budi wajib ATM nih ke Pak Bi. Nih, lighting saya nih, saya tunjukin ya. Ya, betul. Ini yang warm lighting. Oh, ini okay. yang front fill in. Iya, iya, iya. Nah, ini ada lagi nih. Oh, gitu ya. Saya belum hidupin aja nih. Saya juga ada nih. Gitu. Kami belum hidupin. Ada lagi nih, wayang kecil ini, ada nih. Nah, Tapi belum dipakai kali ini. Kita mau rekaman aja. Jadi sekarang pun saya pun belajar rekaman sendiri, bayangkan itu. Saking bagi saya nggak relevan, Mas. Takut nggak relevan. Kalau Mas udah biasa lah buat video, buat advertising, sudah jadi. Kalau saya kan nggak. Jadi saya belajar semuanya, saya beli semuanya. Mulai dari lampu yang kecil, besar, payung dan segala macam. Cuman belum dianukan, tapi ya itu dia artinya artinya ya belajar. Kita juga harus mengasah ilmu. Kadang-kadang ini kecil-kecil tapi ini juga coba-coba Mas, kalau misalnya lighting depan saya matiin. gitu. Jadi kan gitu gelap kan. Jadi saya nyalain. Kalau gitu saya juga diroba-roba dah. Biar teman-teman senang aja Mas. Biar teman-teman senang. Ya, ini pertanyaan mana nih? Pertanyaan nih. Pak Pi mau tanya, gimana caranya memperbaiki brand yang cara brandingnya selalu gagal? Ini pertanyaan ini, lalu begini. Kalau Anda mengharapkan jawaban yang benar, pertanyaannya harus lengkap datanya. Gitu. Kalau lengkap datanya, bahaya. Nanti saya jawab, you ikutin, terus nggak taunya gagal juga. Nah, bagaimana nih? Mungkin gini, jawabannya nih ya. Kenapa kok branding nggak gagal? Mungkin Anda menganggap brand itu logo. Ya. Jadi mungkin ya. Cara memperbaiki gimana? Ya tadi bikin bel. Jangan sampai Anda salah pilih bel. Misalnya, Anda mau bikin bel alarm untuk membangunkan pagi-pagi. Tapi pakai sirine ambulan. Ya. Jadi orang lagi tidur, bunyi. Ngoeng, ngoeng, ngoeng. Persepsi, reaksi, dan aksinya itu beda banget. Jangan salah pilih bel. Nah, itu. Sama dengan jangan salah pilih guru. Kalau gurunya itu cuma baca di Google, pengalaman orang lain, nah itu repot. Tapi kalau kayak Pak Budi, ini guru saya. Karena Pak Budi itu yang diomongin itu semua sudah dibuktikan. Saya pun demikian, ya saya omongin semua sudah saya buktikan. Iya, ada yang mau nge-pitch nih, ya. Tahun depan ya kita nge-pitch, soalnya tahun ini sudah nggak ada lagi investasi baru. Tapi teman-teman yang pengen nantinya ya belajar dulu gitu ya, karena hampir setiap hari itu minimal saya dapat 10 mungkin ya bisnis pitch deck bisnis gitu ya. Nah bayangkan Mas, capek kan ngelihatnya urutan
cara berpikirnya aja sudah bingung saya ngelihatnya gitu. Ya. Habis itu isinya mungkin belum betul-betul dipikirkan secara matang. Wah, itu mungkin cuma 1 menit saya lihat, mungkin saya buang aja gitu. Karena nggak ada waktu gitu. Iya Mas, betul. Ya, Belum dibaca, baru dipegang aja udah ketahuan nih. ya udah ketahuan. Di depannya aja saya sudah bisa lihat itu. Artinya Covernya, dari covernya udah ketahuan. Nah, ini ada pertanyaan, Mas. Ini bagus juga nih. Wirawan Batik. Dulu Pak Pi menciptakan Kopiko, kira-kira produk consumer good apa yang akan tren di dunia apa Pak Pi? Nah, begini. Ini bocoran tipis-tipis ya. Jadi, Pak Budi itu sangat wise sebetulnya. Dia bilang bahwa jangan bikin produk yang nggak dibutuhkan oleh konsumen. Ya. Nah, kalau kita lihat kebutuhan itu ada 3 level. Ya. Kebutuhan untuk dikonsumsi, kebutuhan yang menjadi habit, dan kebutuhan yang menjadi ritual. Ada satu lagi yang lebih hebat nih, yang terakhir. Kebutuhan karena sakau. Karena udah sakau, udah addicted, itu mau nggak. Jadi, di rumah ini, kalau di rumah saya ini, kalau mau makan berasa seperti di restoran, itu kumur-kumurnya harus Coca-Cola. Iya. Baru berasa restoran. Nah, jadi 4 ini. Jadi kalau bikin produk, Anda bisa berangkat dari konsumsi saja bisa, dari habit bisa, dari ritual bisa, dari addicted bisa. Nah, konsumsi itu 1 kali. Jadi kalau produk Anda hanya dibutuhkan sekali seumur hidup, itu namanya konsumsi. Produk apa Pak Bi yang dibeli seumur hidup sekali? Ada peti mati, kain kafan, itu dibeli seumur hidup sekali. Anda nggak mungkin mati 2 kali, nggak mungkin. Nah, kalau mau jadi habit, berarti kan harus beli berkali-kali. Nah, habit itu ada, ritualnya ada. Jadi, habit itu bangun ritual. Ritual misalnya gini, ada ritual tahunan. Setiap tahun pasti puasa, setiap tahun pasti lebaran, setiap tahun pasti kurban, setiap tahun pasti ulang tahun. Jadi ada ritual yang tahunan. Itu kebutuhan yang pasti dibeli. Jadi tapi gini, kalau Anda punya produk untuk ulang tahun, jangan ngeluh kalau dibeli setahun sekali. Ya. Nah, kalau gitu gimana Pak Pi? Ya dibikin kalau bisa yang bulanan. Ada tuh ritual bulanan ya. Misalnya belanja bulanan, kemudian kalau ibu-ibu tuh ada ritual bulanannya ya. Nah, kemudian mingguan juga ada. Sholat Jumat itu cuma sekali seminggu. Ya. Jadi kalau Anda punya produk dikaitkan sama sholat Jumat, Anda pasti seminggu sekali dibeli. Misalnya, secangkir coklat setelah sholat Jumat. Nah, berarti kan setiap habis sholat Jumat, orang minum coklat Anda. Yang paling bagus adalah harian, ritual harian. Ritual harian itu dari melek mata sampai tidur lagi. Itu punya kebiasaan-kebiasaan, meskipun berbeda, tapi basicnya sama. Misalnya bangun tidur, itu pasti. Pak Budi pasti bangun tidur, saya juga pasti bangun tidur, kalian juga pasti bangun tidur. Kalau Anda bisa bikin produk yang begitu melek mata langsung dikonsumsi, itu pasti dikonsumsi setiap bangun tidur. Itu menjadi ritual. Terus habis bangun tidur kemana? Ke toilet, pipis. Udah gitu, gosok gigi. Nah, itu sayangnya Unilever sudah menguasai. Cuci muka, cuci tangan, udah semua cuci-cuci itu Unilever. Kita udah kalah. Betul. Berangkat kantor, pulang kantor, di kantor, makan siang. Itu banyak ritual-ritual yang dari situ kita lihat nih, ritual mana yang bukan world class, yang dilakukan oleh orang sedunia. Salah satunya ngopi. Ngopi itu dari Indonesia sampai Brazil sampai Amerika itu punya ritual ngopi, meskipun jamnya beda-beda ya. Tapi ngopi pasti. Oleh karena itu ketika saya bikin Kopiko, itu basicnya ritual ngopi. Ya, loh barangnya permen Pak. Kok dikaitkan sama ritual ngopi? Karena ngopi itu pasti. Ya, apa yang dilakukan? Saya jadikan permen gantinya ngopi.
barangnya permen, tapi dipersepsi dan direaksi sebagai kopi. Betul. Gitu. Nah, bisa nggak saya punya cake jadi temennya ngopi? Bisa. Betul. Saya bikin Enggran dulu tahun 81, Enggran sarapan kedua. Dikaitkan sama ritual harian sarapan. Nah, kalau Anda mampu menciptakan produk yang dikaitkan dengan ritual, itu sudah nggak perlu riset masalahnya lagi, sudah. Karena itu dibutuhkan oleh konsumen. Betul. Jadi itu itu bagus banget saya. Ya occasion kalau dulu saya selalu bilang occasion base ya. Occasion base product. 24 jam manusia itu hidup itu, nah titik-titik dari kehidupannya itu sebetulnya peluang ya. Peluang untuk bisa kita, ya tadi itu kata Mas Bi tadi itu, kalau peluangnya itu pagi itu bagaimana, kegiatannya itu semuanya itu bisa peluang untuk kita menciptakan ya tadi itu produk yang menyesuaikan dengan kegiatan manusia seumur hidup gitu. Nah itu yang juga dulu saya lakukan di SGM kan juga gitu. Kalau dulu SGM itu hanya untuk anak-anak, nah kita tarik ke belakang istilahnya itu dari mulai ibu, istilahnya itu dari kandungan istilahnya itu ya, dari si ibu tuh mau mengandung saja harusnya dia sudah mulai mempersepsikan bahwa saya membutuhkan sesuatu, karena menurut riset kita orang yang mau mengandung itu sendiri juga harus menyiapkan diri kan gitu ya, nutrisinya untuk meng-carry baby-nya nanti suatu saat. Jadi ada produk untuk ibunya walaupun dia belum punya anak kan gitu ya. Jadi istilahnya itu tahapan kehidupan manusia itu ya, kalau tadi itu dari sisi 24 jam, tapi sekarang ini mulai dari sebelum dia lahir sampai dia meninggal itu. Itu sebetulnya bisa juga kita ciptakan produknya gitu. Iya, luar biasa nih. Jadi ini ada yang nanya apa namanya, bagaimana sebentar. Bagaimana cara menyusun plan bisnis yang baik dan benar, Pak Budi? Nah, ya itu dia. Karena sebetulnya kan di dalam workshop ini nantinya apa yang Anda pelajari itu, apalagi sudah gabungan dari no brand no business ini, itu sebetulnya mungkin hampir 60% 70% bisnis plan Anda sudah ada itu. Iya. Tinggal bagaimana financialnya aja nantinya yang harus tentunya harus dirapikan ya, lebih detail. Tapi balok terbesarnya itu adalah sebetulnya pemikiran dan konsepnya itu yang lebih susah. Kalau namanya financial angka itu kan sebetulnya asumsi, tinggal masukin ke komputer gitu ya, tinggal dijalankan aja kan itu. Tapi yang lebih penting adalah ya tadi itu. Jadi sebetulnya apa yang nantinya di workshop ini sebetulnya boleh dikatakan, ya saya nggak tahu ya, artinya bagi saya sih sudah 75% sebetulnya bisnis plan Anda sudah jadi. Itu sih menurut saya. Ya. Jadi oke, masih ada waktu. Wah, udah lewat 3 menit. Bentar. Boleh satu pertanyaan lagi ya, Pak Budi ya? Iya. Oke. Maaf Pak, masih 0 pengetahuan dari Herbalimun Sehat. Maaf jika pertanyaannya kurang pas. Masih nggak apa-apa. Masih bergerak di covering lahan dan developer 50-an, unit 1 klaster. Apa yang bisa di-brandingkan Pak? Wah, ini sih gampang lah. Oke. Pak Budi, apakah biaya yang dikeluarkan untuk branding harus dipisahkan terhadap sales untuk bisnis UMKM lah? Pak Budi yang tahu nih. Ya, kembali saya katakan itu sebetulnya kalau mau dipisahkan kan bagus ya, berarti kita memahami sebetulnya berapa investasi yang kita gunakan untuk membangun brand itu sendiri. Ya, jadi kalau Anda mau, tapi kalau kita masih kecil, sebetulnya yang penting ada kita paham biaya-biaya yang harus kita keluarkan atau investasinya itu. Nah, tapi yang lebih penting bagi saya adalah jangan khawatir bahwa seolah-olah kita memisah itu, saya sudah tahu nih, ini berarti memikirkan soalnya ini pasti besar ini. Padahal tidak gitu ya. Tadi itu, membuat produk yang berkualitas bagus saja, itu sudah branding bagi saya. Sudah branding. Iya kan itu.
Servis Anda baik saja, Anda tepat waktu saja sesuai dengan janji Anda bilang 2 jam sampai di rumahnya itu sudah branding bagi saya. Sudah branding. Iya kan itu Mas. Jadi artinya sebetulnya nggak perlu juga sebetulnya. Jadi jangan berpikir bahwa biaya branding itu hanya yang tertulis seperti advertising. Nah itulah makanya penting brand dan bisnis ini digabung supaya memahami sebetulnya semua aktivitas bisnis itu sendiri sebetulnya ada bagian dari branding itu sendiri gitu. Ya. Itu sih. Nah, cuman karena kebetulan kita kemarin-kemarin hidup di era brand communication, makanya spending kita di communication gede, itu aja. Betul. Nah, era sekarang sudah tidak seperti itu. Beruntunglah kalian gitu. Betul sekali. Nah ini ada yang nanya nih, mau tanya sampai kapital, karena mungkin udah berulang-ulang nanya nih, nggak kita gubris. Apakah dengan kondisi pandemi saat ini, yang penting selling dulu atau branding dulu? Nah, ini pasti belajarnya sama Mas Tah nih. Iya. Kalau saya sih nggak perlu diperdebatkan soal itu. Mau selling, mau branding, artinya di dalam kita melakukan selling pun, harusnya itu, kalau kita pakai ini, harus bisa kita lakukan branding itu sendiri, kalau menurut saya sih. Ya kan itu. Yeah. Jadi nggak usah dikatakan yang mana yang penting dulu, yang mana nggak, tergantung juga kan. Kalau Anda sudah terlanjur buat produk dulu, ya Anda berarti Anda nggak pikirkan dulu kan gitu. Apa yang Anda jual kan, Anda sudah terlanjur toh. Nah jadi artinya ya udah, paralel Anda harus lakukan itu, karena toh Anda harusnya. Jadi saya paham juga karena teman-teman ini kan cash itu kan penting ya pada saat kita kecil. Jadi pemikirannya itu adalah, oh berarti harus selling. Ya, emangnya selling itu nggak bisa menjadi bagian dari proses kita juga melakukan brandingnya sendiri kan itu. Asal kita pintar aja tadi itu. Nah itu makanya belajar juga harusnya. Ya bagaimana caranya tanpa budget yang banyak, tanpa itu, tapi sekaligus kita mendapatkannya gitu. Itu sih pendapat saya, Mas Wis. Salah satu yang pernah saya lakukan pada waktu launching pertama kali langsung pakai sales itu waktu launching Bukrim, Mas. Bukrim itu kita ambil sabun colek. Pada waktu itu dari Wings itu sudah menguasai 1,2 T dari total market 1,5 T. Ya. Berarti kan udah berapa persen tuh? 75% lah ya. Sudah dia kuasai. Nah, Bukrim ini targetnya cuma 50 miliar. Berarti cuma dikit banget kan gitu. Betul. Terus saya tanya, budget advertising berapa, budget promotion berapa, dia bilang, ya 50 M itu ambil aja semuanya, gitu. Ya. Terus saya bilang, kenapa? Oh, kita bisa bertahan 10 tahun nggak dapat duit, nggak masalah. Wah, keren nih, klien. Saya bilang. Wah, kalau mau begitu enak banget. Enak banget. Saya bilang gini aja. Brandingnya, jangan lewat advertising, tapi lewat sebuah program sales promotion. Ya, yaitu betul. Membeli 1, dapat 2. Mengapa? Karena kita perhitungkan 1 pouch itu untuk seminggu. Jadi kalau dia beli 2 dari kita, artinya selama 2 minggu dia nggak beli merek lain. Betul. Nah, dan juga kalau beli 1 dapat 2, yang kedua ini kan bukan budget promotion, ini kan cost-nya kan sama dengan HPP saja. Betul. Gitu. Jadi bukan harga jual, tapi HPP-nya yang dijadikan hadiah itu. Betul. Alhasil apa? Kita perhitungkan, wah ini saya kan orangnya optimistik ya. Ya. Pak, ini 3 bulan, paling lambat 6 bulan selesai. Ya. Ternyata Mas 2 tahun Mas. 2 tahun untuk membuat orang itu tidak balik lagi ke merek lama. Betul. Jadi mendidik itu lama sekali. Jadi proses brandingnya, proses orang percaya kepada produk kita, itu butuh waktu 2 tahun. Dan itu promosi selama 2 tahun. Betul. Jadi kalau Anda masih mau nanya selling atau branding, saya juga bingung jawabnya. Karena kalau UKM saya bilang ya udah selling dulu deh. Gitu. Betul. Mas Tah kalian bilang apa, ya udah kerjain aja. Betul. Karena ya tadi itu, kan bisa aja tadi itu strateginya adalah ya kita bisa mendapatkan semuanya misalnya. Kalau kita buat event,
yang paid promotion seperti yang disampaikan oleh Mas B tadi itu, sebetulnya kita buat promo, menarik orang mau mencoba, tapi tetap mereka membayar, walaupun ada investasinya, tapi kita juga membangun awareness-nya, kita juga orang mencoba produknya. Sebetulnya itu kan proses juga, sudah mulai proses brandingnya sendiri. Tapi kita juga ada juga uang yang masuk, walaupun tentunya tidak semuanya harus seperti itu. Jadi ya itulah saya bilang, nggak usah dipikirkan soal yang mana yang duluan ya. Tadi itu kalau memang dagang ya udahlah selling aja dulu kan gitu. Ya namanya dagang. Nah ini ada yang nanya nih kebetulan nyambung sama Bu Krim nih Mas. Selamat malam Pak Budi, Pak B. Mohon maaf menurut Bapak bagaimana pandangan Bapak mengenai strategi membuat 2 brand, maksudnya 2 merek Mas, 2 merek ya, dengan kategori yang sama untuk bisa mendominasi market. Terima kasih. Ya itu yang dilakukan oleh Wings kan. Wings ada Wings biru, ada Wings ekonomi kan. Ada lagi dangdut nih. Nah, kita ngadepin 3 merek gede-gede nih. Dari satu perusahaan yang sama. Di kategori produk yang sama. Jadi itu berat banget zaman itu. Cuman karena kita menantanginya beli 1 dapat 2, itu mereka nggak bisa ikut. Karena kalau mereka ikut, gede banget itu yang korban yang mereka lakukan. Nggak kuat ya. Jadi makan buah si malakama. Betul. Oke, ini ya masih banyak pertanyaan, tapi apa boleh buat? Udah hampir setengah 1 malam nih. Jangan salah loh, teman-teman, jangan salah nih. Habis ini Pak B masih kerja lagi, Pak Budi masih kerja lagi. Sampai jam 2 biasanya. Sampai jam 2. Saya juga jam 2 baru tidur. Iya. Pagi-pagi udah bangun, tapi tidur lagi. Jadi teman-teman bukannya nggak kepengen ngobrol panjang ya. Saya juga perlu menghargai waktunya Pak Budi karena beliau akan kembali lagi untuk kerja. Kita akan live lagi Mas ya nanti ya. Ya. Live lagi kapan ya? Saya ikut waktunya Pak Budi. Ya, nanti kita besok saya. Ya. Tapi nanti di IG-nya Pak Budi ya. Boleh, ya? boleh. Supaya adil lah. Follower saya udah kenal Pak Budi. Oh ya, teman-teman. Anda harus follow Pak Budi. Harus follow Pak Budi. Kalau mau lengkap ilmunya, follow Pak Budi. Ya. Karena Pak Budi suka bawa temen nih. Ada Yusak, ada Mas Bas, ada macam-macam. Segala macam. Itu lengkap lah. Siap. Jadi, ya kita akan ketemu lagi, nanti ngobrol lagi di kolamnya Pak Budi. Silakan Pak Budi, kalau mungkin ada saran buat teman-teman, supaya tidak rancu ya cara bikinnya. Silakan. Ya, makasih Mas Bi. Jadi ini ya kesempatan yang luar biasa ya. Kita sama-sama bisa ngobrol tapi bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Bagi saya sih kembali ya bangun mimpinya dengan baik ya, sesuai dengan apa yang diinginkan, belajar dengan baik, belajar lebih komprehensif ya, fondasi dasar, kemudian bertahap menjadi dari fundamental tadi itu ke advance, misalnya ke akselerasi ya. Tapi yang lebih penting lagi itu tadi itu jangan lupa bahwa ilmu bisnis itu banyak ya, tapi bagaimana kita meramunya menjadi satu kesatuan itu yang nggak gampang. Karena ya kembali mungkin karena kita belajarnya mungkin terpisah-pisah sehingga kita dengan Pak Bi mencoba meramukannya itu supaya teman-teman dapat pemahaman yang lebih komprehensif, membangun bisnis dengan baik dan benar, dan tentunya sustainable, profitable, dan growing. Sustainable, jangka panjang, profitable, untung, dan tumbuh. Itu harapan kami. Itu Pak Bi. Ya, oke teman-teman, itu tadi nasihat dari Pak Budi. Saya cuma ngasih nasihat tambahan. Kalau Anda mati-matian belajar masuk ke dalam bisnis, Anda juga harus belajar mati-matian untuk keluar dari bisnis Anda.
Itu namanya exit strategi. Pak Budi sudah ada programnya namanya triple value. Nanti kita tambah dengan exit strategi value. Jadi dengan demikian lengkaplah pengetahuan bisnis Anda. Sekarang kecil nggak masalah, karena semuanya setahu saya klien-klien saya juga mulai kecil juga ya. Jadi ada yang mulai dari 8 miliar setahun juga ada, terus jadi perusahaan gede gitu. Jadi teman-teman jangan kecil hati, kita semangat terus. Mumpung Pak Budi dan Pak Bi masih semangat untuk berbagi, karena saya sempat hampir patah hati, Mas. Sempat hampir patah. Betul ya. Sempat hampir mutung istilahnya udahlah. Nggak jadi-jadi kayaknya ya. Ngabisin waktu nih. Alhamdulillah jadi juga. Ya, ada beberapa yang jadi. Jadi ya saya sarankan mumpung kita masih semangat, silakanlah belajar sama kita berdua. Kebetulan kita ketemu dalam satu workshop. Saya undang nanti tanggal 26 sampai 29 November, itu kita gantian, tandem, jadi kayak gini nih. Pak Budi ngomong apa, saya masuk ngomong apa. Gitu. Nanti Pak Budi bilang, oh nggak di situ masuknya Mas, di sini. Gitu. Jadi kita matching aja gitu. Jadi terima kasih banyak Pak Budi, khususnya waktunya. Thank you, Mas. Dan juga teman-teman, terima kasih untuk waktunya juga. Sudah ngobrol bareng kita. Lumayan yang check-in, lumayan banyak, hampir 300 orang. Betul. Ya, cukup banyak. Jadi saya sudahi sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan salah-salah kata. Karena kita ini guyon-guyon aja, jadi mohon maaf. Kalau kebanyakan ketawa dari ngomong. Iya. Kalau kami berdua begini nih, nggak pernah berhenti ketawanya. Kita lerek banyak. Tapi mudah-mudahan bermanfaat ya Mas ya. Iya, bermanfaat. Jadi teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.